BSN atau Badan Standarisasi Nasional menetapkan standar masker kain. Badan Standarisasi Nasional menerapkan standar SNI untuk produk masker kain. Standarisasi Nasional atau BSN memastikan penetapan standar masker kain bertujuan memberikan panduan kepada masyarakat dalam memilih masker kain yang dapat mencegah penularan COVID-19. Masker dari kain sampai hari ini sifat pembalapannya sukarela. Masyarakat tidak perlu khawatir. Sebetulnya pemerintah tujuannya adalah memastikan perlindungan kepada masyarakat agar kita bisa mengendalikan penularan COVID-19 ini. Yang aku tahu itu ada dua ya, satu medis, satu non medis. Masker medis sama non medis. Masker kecantikan. Masker medis, kain, tebal. Kalau nggak 2 lapis atau 3 lapis. Yang penting dia nyaman dipakai aja. Yang earloop, yang kenceng di telinga, terus sama nutupin seluruh area dagu sama pipi, ini semua ketutup. Sama breathable sih tetap, biar nafasnya tetap enak. Ya nggak apa-apa sih, bagus. Bagus sih. Karena itu bisa melindungi masyarakat secara optimal dari COVID ini. Kalau misalkan memang ada potensi masker itu ada yang mengganggu kesehatan, jadi masyarakat bisa tertib demi kesehatan, oke. Kainnya mungkin jenis kainnya agak disepakatin aja kali ya, yang seperti apa sih. Mungkin selama ini kita pakai yang tidak sesuai standar karena ketidaktahuan itu. Agar masyarakat bisa terlindungi dari penularan COVID-19 ini, BSN berinisiasi untuk menyusun standar nasional Indonesia untuk masker dari kain. Harapannya SNI tersebut dapat digunakan oleh masyarakat sebagai panduan atau sebagai referensi ketika masyarakat akan menggunakan atau mungkin memproduksi masker yang terbuat dari kain. Ada tipe A yang untuk penggunaan umum, kemudian tipe B yang untuk filtrasi bakteri, dan masker dari kain tipe C yang bisa digunakan untuk filtrasi atau menyaring partikulat atau partikel-partikel yang ukurannya sangat kecil. Dan di dalam Standar Nasional Indonesia 89 14/2020 juga direkomendasikan agar masker dari kain itu yang digunakan adalah yang terdiri dari 2 lapis. Perlu dibuktikan hasil-hasil pengujian di laboratorium terhadap kainnya. Kami dari pihak BSN ingin meyakinkan bahwa SNI masker kain ini harapannya bisa untuk diproduksi dengan mudah, murah, dan mungkin bisa skala besar. Jadi saya mengharapkan industri terutama usaha mikro dan kecil tidak terlalu khawatir dengan itu, karena membuat masker dari kain 2 lapis itu tidak sulit. Dan SNI masker dari kain hari ini sifat penerapannya masih sukarela ya. Pada dasarnya semua kain itu bisa digunakan. Jadi kain itu ada kain tenun dan ada kain rajut. Kalau biasa orang awam itu tahu kalau kain tenun itu ngomongnya kain saja. Tapi kalau ngomong kain rajut itu kaos biasanya kan. Jadi kalau dibilang kaos mereka akan lebih familiar dibanding bilang kain rajut. Standar ini tidak berlaku untuk masker dari kain non-woven atau nirtenun. Kain non-woven itu adalah kain yang bukan ditenun dan juga bukan dirajut. Contohnya misalnya untuk kain keras pada baju garment ya, itu digunakan. Nah itu non-woven itu. Sebenarnya cuman ada satu patokan sih ya. Kain itu jangan terlalu tipis dan jangan terlalu tebal. Karena saat terlalu tipis maka itu karena parameter daya tembus udaranya itu pakai range dari angka 15 sampai 65. Berapa banyak bisa tembus dan berapa banyak dia tidak bisa tembus. SNI ini tidak mengatur ukuran desain seperti apa yang dapat lolos SNI, tetapi ada lampiran informatif bahwa masker tersebut harus menutupi bagian hidung, mulut, dan dagu.
Tips yang kami berikan mungkin yang pertama, buatlah masker kain yang terdiri minimal dari 2 lapis. Kemudian tips selanjutnya, apabila ingin meredus biaya pengujian dengan sangat signifikan, maka buatlah kain lapisan dalam pada masker kain ini yang terbuat dari kain yang daya serapnya tinggi, misalnya kain katun tadi, dan berwarna putih, sehingga tidak akan banyak pengujian terhadap zat warna dan sebagainya untuk masker kain tersebut.
Irma dari UMKM Babyfin. Kami berlokasi di Bandung. Pada saat pandemi ini kami juga untuk mengisi kekosongan dan penjualan yang menurun, kami juga membuat pesanan masker dari beberapa instansi, juga masker yang memang dikhususkan untuk dijual kembali. Nah, masker kain ini tidak diwajibkan SNI, tetapi masker yang kami produksi saat ini sudah memenuhi standar SNI dan sudah melalui uji laboratorium. Dari beberapa masker yang kami produksi, ada 2 jenis masker yang lolos uji laboratorium, yaitu diantaranya ini masker 2 lapis. Kami menggunakan bahan dari katun, belakangnya juga katun. Ini berdasarkan hasil uji sampling, ini masuk ke kategori A dengan nilai kelulusan itu sekitar 65%. Kemudian yang kedua, ini adalah masker 3 lapis. Di sini kami menggunakan bahan polyester water repellent, di mana bahan polyester water repellent ini digunakan untuk lapisan pertama. Berdasarkan hasil uji, bahan WP ini tidak tembus air, sehingga diharapkan aman digunakan sebagai masker kain. Kemudian, karena ini menggunakan 3 lapis, di sini ada lapisan kedua, yaitu adalah kain vislin, masuk ke dalam jenis kain selulos. Ini berfungsi sebagai penahan atau kain filter. Kemudian yang lapis ketiga, ini menggunakan bahan katun kaos. Di sini kami menggunakan bahan katun kaos jenis combat dengan ketebalan yaitu 30S. Kenapa menggunakan bahan kaos? Karena ini lebih nyaman. Selain lebih nyaman, juga ini langsung bersentuhan dengan mulut. Jadi diharapkan ini juga mampu menyerap air. Ini disarankan bahwa kain yang langsung berlekatan dengan mulut ini sebaiknya adalah kain dengan warna putih, karena tidak ada zat warna ataupun logam berat yang langsung bersentuhan dengan mulut. Dari hasil uji sampling itu, kemudian ini akhirnya kami dipercaya oleh beberapa instansi. Saat ini sedang kami kerjakan, yaitu masker kain berwarna putih dari bahan yang water repellent ini sebanyak 153.000 pieces. Karena kami di sini programnya adalah pemberdayaan masyarakat, diharapkan dengan adanya kegiatan pembuatan masker ini juga bisa merangkul banyak tenaga kerja yang terutama yang saat ini sangat terdampak dengan adanya COVID-19. Saya sedang berada di UKM Babyfin di Bandung. UKM ini melakukan produksi tentu dalam skala UKM masker dari kain. Setelah dikeluarkan SNI masker dari kain, kemudian UKM Babyfin ini saya apresiasi karena memproduksi masker yang harapannya nanti akan disertifikasi SNI-nya. Walaupun sertifikasi SNI saat ini masih bersifat sukarela. Jadi itu bukti bahwa SNI masker kain itu tidak memberatkan UMKM. Buktinya saya sekarang dengan Bu Irma, pemilik UKM Babyfin ini di Bandung, bisa memproduksi masker dalam jumlah yang banyak, mendapat pesanan dari lembaga pemerintah, BUMN maupun swasta untuk digunakan oleh mereka. Saya rasa itu, dan sekali lagi sukses untuk UKM Babyfin Bandung.